Oke, jadi karena udah mulai masuk sekolah dan juga kuliah, makanya kalau kita lihat banyak banget brand laptop yang ngeluarin produknya. Nah, ini adalah saat yang tepat buat kalian beli laptop dan juga saat yang tepat buat saya ngerekomendasiin laptop dari Asus, yaitu Asus VivoBook 14 Pro OLED M3400. Kalau kemarin kita udah nge-review ZenBook, sekarang kita akan nge-review VivoBook. Sama-sama ada kata booknya, yang berarti segmentasinya adalah untuk orang yang suka mobile, laptop mobilitas, thin and light. Seri VivoBook Pro ini punya ciri-ciri khasnya sendiri ya, yaitu selalu ada garis putih kayak zebra cross di sebelah tulisan Asus VivoBook. Di bagian keyboard juga ada garis-garisnya. Desainnya ini menurut saya bener-bener anak muda banget kalau misalkan diibaratkan fashion, ini kayak desain-desain yang streetwear gitu. Yang kita bahas ini nama warnanya adalah Cosmos Blue. Di bagian atasnya ini ada garis hijau stabilo gitu yang menambah unik desainnya. Cuman garis ini itu bukan pajangan aja, tapi juga berfungsi sebagai Asus Wi-Fi Master. Untuk bahan material, laptop ini menggunakan perpaduan, jadi di bagian punggungnya pakai aluminium, sisanya pakai plastik polikarbonat. Untuk ketebalannya ada di 1,89 cm, kalau dibilang tipis banget enggak sih ya. Tapi karena udah di bawah 2 cm, jadi ya masih oke lah untuk mobilitas. Apalagi untuk bobotnya cuma 1,3 kg. Charger yang dikasih juga nggak terlalu besar ukurannya, dia powernya ada di 90 watt dan untuk beratnya ada di 200 gram. Jadi kalau misalkan kita total laptop plus chargernya, dia ada di 1,5 kg. Masih cukup ringan kalau misalkan kita bawa kemana-mana. Lanjut ke poin yang menurut saya ini adalah salah satu selling point utama dari Asus VivoBook M3400 ini, yaitu layar. Sesuai dengan namanya, VivoBook Pro 14 OLED, jadi untuk panelnya dia pakai panel OLED yang berdimensi 14 inch. Refresh rate-nya udah 90 Hz, nggak pakai 60 Hz. Terus untuk resolusinya juga bukan Full HD. Resolusinya dia pakai 2,8K 2880x1800 dengan aspek rasio yang biasanya digunakan untuk produktivitas, yaitu 16:10. Dan karena dia pakai panel OLED, jadi warna yang dihasilkan dari layarnya ini memiliki kontras yang lebih besar dan warna hitam yang lebih deep. Kontras rasionya 1.000:1 dan dia juga sudah memiliki sertifikasi display HDR 600 True Black. Untuk warna yang dihasilkan juga udah cukup akurat. Ketika kita tes sendiri dengan hardware kita, sRGB-nya itu ada di 100%, Adobe RGB-nya ada di 97%, dan DCI-P3-nya juga ada di 100%. Dan untuk sertifikasi dari segi warna, dia juga sudah memiliki sertifikasi Pantene Validated. Kalau kita lihat dari spesifikasi layarnya, dia udah lebih dari cukup kalau misalkan kebutuhan kalian adalah untuk editing, content creator. Tapi kan ini laptop thin and light ya, yang biasanya digunakan untuk mobilitas. Jadi akan dipakai di segala kondisi, termasuk di ruangan yang benar-benar terang dan juga outdoor. Tapi tenang aja, karena brightness-nya ini juga udah tinggi. Untuk peak brightness-nya, dia bisa sampai di 600 nits. Gila ya, ini bukan ZenBook, tapi untuk peak brightness-nya bisa tembus di 600 nits. Cuman karena layarnya ini glossy, jadi refleksi cahaya bakalan agak sedikit mengganggu. Usahakan cari tempat yang agak teduh lah, biar refleksinya itu nggak terlalu mengganggu ke mata. Terus di atas layarnya ada webcam kecil yang resolusinya standarnya laptop, sayangnya dia ada di 720p 30 fps. Terus juga ada privacy shield-nya juga, tinggal kita geser. Sayangnya untuk webcamnya ini dia belum memiliki face recognition ya. Jadi untuk sensor biometriknya diganti di keyboard dengan fingerprint yang menjadi satu dengan tombol power. Dari segi layar menurut saya udah oke banget lah ya. Tapi kalau misalkan layarnya udah bagus, spesifikasinya pun juga harus mumpuni biar nggak bottleneck. Dan Asus VivoBook M3400 ini untuk prosesornya dia menggunakan Ryzen 7 5800H 8 core 16 thread. Saya ulangi ya, 5800H. High performance prosesor yang biasanya digunakan di laptop gaming, di Asus TUF dan juga ROG, tapi dimasukkan di laptop yang bobotnya 1,3 kg ini. Lanjut untuk memori RAM, dia pakai RAM DDR4 dengan kapasitas 16 GB, speednya ada di 3200 MHz. Dual channel memang sayangnya dia onboard, jadi nggak bisa kita upgrade lagi. Kalau untuk yang versi Ryzen 7 ini dia udah 16 GB dual channel, menurut saya nggak masalah. Cuman kalau misalkan kalian pilih yang Ryzen 5, karena kan dia ada 2 SKU ya, Ryzen 5 dan juga Ryzen 7. Ryzen 5-nya itu memori RAM-nya cuma 8 GB
onboard. Jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung 16 GB, ya satu-satunya jalan adalah langsung beli yang Ryzen 7. Lanjut untuk SSD, SSD-nya ini berkapasitas 512 GB. Cuman sayangnya karena Ryzen 5000 series ini belum support NVMe Gen 4 kayak adiknya Ryzen 6000 series seperti ZenBook yang kita review kemarin yang speednya bisa di 6000 Mbps. Karena NVMe Gen 3 jadi speednya ya ada di 3000 Mbps. Dan kalau kalian tanya apakah bisa di-upgrade untuk SSD-nya, bisa, tapi kita ganti dengan kapasitas yang lebih besar karena nggak ada slot M.2 ataupun port SATA lagi. Memang kalau secara spesifikasi nggak se-ekstrim Asus ZenBook yang kita bahas kemarin ya, yang RAM-nya itu speednya gila sih itu ya, DDR5 6400 MHz, ini 3200 MHz. Tapi yang kemarin kan seri U, ini seri H walaupun dia masih 5000 series. Jadi dia kenceng banget. Untuk performa Cinebench R15-nya di single core-nya dia dapatnya skor itu 226. Kalau untuk multicore skor tertingginya itu ada di sekitar 1830. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan Ryzen 7 6800H, dia memang selisihnya lumayan ya. Ryzen 7 6800H itu bisa dapat 2370 dengan TDP yang sama 45 watt. Cuman kalau kita ngomongin stabil di VivoBook ini dia stabil. Skornya itu tetap stabil di 1800-an poin, nggak pernah turun. Terus kalau misalkan kita turunkan di mode balance dengan kondisi laptop tidak dicas, memang ada penurunan performa karena ini kan seri H ya prosesornya laptop gaming, jadi harus ditambah adapter, ditambah powernya yang 90 watt biar dia bisa lebih kenceng. Cuman kalau misalkan kalian pengen nggak pakai charger, untuk performa Cinebench R15-nya turun sekitar 800-an poin. Jadi untuk multicore dia itu stabilnya di kisaran 1000 poin. Kalau untuk single core-nya turunnya juga lebih dari separuh ya, ada di 95 poin. Terus kalau untuk AMD Radeon grafiknya di Firestrike dia dapat skornya itu 3418 di TimeSpy 1372 dan sayangnya untuk TimeSpy stress testnya dia juga nggak lolos ya dengan skornya itu sekitar 92%. Dan sekarang kita juga punya template tambahan untuk nge-review laptop. Jadi sekarang kita coba untuk menggunakannya di real world use performance kayak di Excel dan juga Microsoft Office. Terus untuk penggunaan sehari-hari seperti Microsoft Excel dan PowerPoint kita tes dengan data-data yang cukup besar dan banyak. Ternyata kuat dan bisa berjalan tanpa ada masalah. Lanjut ke aplikasi Blender dengan template BMW, waktu renderingnya dia normal sih ya, nggak beda jauh dengan prosesor high-end lainnya. Kalau di aplikasi seperti Premiere Pro dengan settingan render video 4K, template yang memang biasanya kita pakai, dia butuh waktu sekitar 5 menit 13 detik untuk menyelesaikan rendernya. Ini kita ekspor ke 4K loh ya. Dan walaupun dia segmentasinya bukan laptop gaming, karena namanya adalah VivoBook, bukan TUF atau ROG, tapi karena dia pakai prosesornya gaming seri H, jadi kita tes gaming juga. Pertama kita coba di game Valorant dengan resolusi bawaan laptopnya ya. Jadi 2,8K 2880x1800 dan untuk average FPS-nya dia dapat di kisaran 83 FPS. Ini bukan resolusi Full HD loh ya. Jadi di atas 60 masih oke lah. Kalau misalkan kalian pengen dapat di atas 100 FPS bisa turunkan lagi resolusinya ke Full HD. Lanjut ke game casual lainnya yaitu Dota 2 dengan resolusi yang sama, grafiknya ada di fastest dan hasilnya untuk average FPS dengan resolusi 2,8K untuk average FPS-nya dia bisa dapat di kisaran 140 FPS. Sekarang kita lanjut ke game yang lumayan berat yaitu Genshin Impact. Resolusinya tetap sama 2,8K, grafiknya ada di low dan hasilnya untuk average FPS ternyata dia masih cukup playable untuk dimainkan loh ya, dengan 43 FPS average-nya kalau misalkan kita lagi war, dan kalau cuman jalan-jalan aja dia bisa dapat 56 FPS. Karena menurut saya masih oke, jadi sekarang kita coba di game yang lebih AAA yaitu Assassin's Valhalla. Tapi resolusinya kita turunkan ke Full HD ya, jangan di 2,8K. Dan hasilnya untuk average FPS-nya dia nggak playable sih ya. Dia ada di kisaran 21 FPS di bawah 30, jadi menurut saya sih ya nggak oke lah ya, karena memang dia belum punya dedicated graphic card kayak laptop gaming. Kalau kita lihat dari hasil tadi, laptop ini ya kalau digunakan untuk editing berat dan juga gaming AAA tipis-tipis masih oke lah. Cuman karena dia masuk ke segmentasinya thin and light, laptop tipis dan ringan, dan dia pakai prosesor gaming yang kenceng, jadi kompensasinya adalah di temperatur. Memang kalau misalkan kita flare di suhu permukaannya, gak ada permukaan yang bikin gak nyaman ketika laptopnya udah panas. Cuman untuk suhunya dia bisa tembus di 95 derajat Celcius ketika kita ngerender Adobe Premiere Pro di 4K tadi. Walaupun dia nggak konstan ya, cuman kayak nyolong sekali aja, tapi intinya kalau misalkan kita gunakan untuk game berat, Genshin Impact kayak 2 jam gitu, ya kasihan laptopnya ya, karena segmentasinya dia bukan laptop gaming. Dan kalau laptop udah terlalu sering digunakan full load, dia panas,
ya dia akan rentan rusak. Jadi harus diperhatikan di bagian situ. Padahal kalau kita ngomongin cooling, sebenarnya langkah Asus ini udah oke banget menurut saya, karena untuk coolingnya dia udah pakai dual fan. Biasanya kan laptop thin and light, apalagi ini bukan ZenBook masuk ke VivoBook, biasanya dikasih single fan aja. Tapi di Asus ini dengan teknologi yang namanya Ice Cool Plus, dia dikasih dua fan dengan 86 bilah kipas dan juga dua heat pipes. Terus untuk exhaustnya dia ada di belakang, cuman kalau posisi terbuka dia agak ketutupan dengan engselnya sih. Ngomongin engsel, kita coba lihat apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan, dan hasilnya hampir bisa ya, masih ngangkat sedikit. By the way, untuk fan-nya ini dia punya 3 pilihan profile yang kita bisa akses di My Asus. Jadi pilihannya ada performance mode, standard mode, dan juga whisper mode. Di mode performance-nya aja, mode yang paling kenceng menurut saya suara kipasnya masih silent, gak berisik kayak laptop gaming. Dan ngomongin My Asus, selain Asus OLED Care yang udah sering kita bahas untuk melindungi layar OLED-nya, intinya sekarang juga ada penambahan fitur, yaitu OLED Flicker Free. Biasanya kan flicker itu terjadi kalau misalkan brightness-nya kurang ya, low brightness lah, dan itu bikin mata cepet capek. Tapi Asus ada OLED Flicker Free yang bisa kayak mengadjust brightness-nya biar nggak flicker, jadi mata kita itu nggak cepet lelah ketika kita berlama-lama di monitornya Asus ini. Terus dia juga punya fitur yang bakalan sering kita pakai kalau misalkan kita kebutuhannya adalah meeting online, yaitu AI Noise Cancelling. Jadi kita bisa masuk ke My Asus dan ada 4 pilihan. Pertama ada off, terus juga basic reception optimization yang kira-kira suaranya seperti ini. Bentar, saya coba ambil keyboard. Kalau misalkan suara keyboard ini nggak terlalu terdengar, berarti noise cancellingnya bagus. Terus juga ada single data center conference call. Kira-kira seperti ini suaranya. Menurut kalian lebih enak yang mana? Terus juga ada multi presenter conference call. Dimana ini harusnya sih kalau misalkan kita gunakan untuk beberapa orang yang rapat. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Selain mic-nya yang punya AI noise cancelling, speakernya juga punya. Jadi kalau misalkan lawan kita ada di tempat rame, dengan AI noise speakernya ini kita bisa mendengar suara lawan bicara kita dengan cukup jelas. Dan untuk speakernya sih, ya walaupun dia VivoBook tapi dia disertifikasi sama Harman Kardon. Yang suaranya sih menurut saya oke lah untuk sebuah laptop thin and light seperti ini. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut ke baterai, baterainya sih menurut saya nggak terlalu gede ya untuk sebuah laptop yang memiliki prosesor seri H. Jadi kapasitasnya cuma ada di 50 watt hour, secara kapasitas nggak terlalu gede. Cuman ketika kita lakuin tes dengan video YouTube 1080p, brightness-nya ada di 50%, dia bisa bertahan sekitar 8 jam 15 menit. Cukup oke lah ya, karena waktu orang kerja itu kan 8 jam, masih sisa 15 menit. Dan tes tadi itu wifi-nya nyala ya, bukan wifi off. Dan untuk sebuah prosesor seri H dengan kapasitas 50 watt hour, menurut saya sih masih cukup oke loh. Kalau untuk waktu pengecasan 10 ke 100% dengan adapternya yang 10 watt, dia butuh waktu sekitar 92 menit. Sekarang kita masuk ke bagian yang bakalan sering kita sentuh, yaitu keyboard. Untuk keyboard, walaupun dia masuk ke seri VivoBook, tapi saya nggak ada komplain. Keyboardnya tactile, nyaman, travel distance-nya juga pas. Dia juga sudah memiliki backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Untuk touchpad, sayangnya dia agak melebar ke kanan. Jadi kalau misalkan belum terbiasa ya ketika saya bikin script di laptop ini, kadang dia itu kayak kegeser-geser gitu. Sebenarnya kita bisa nonaktifkan touchpadnya dengan cara menekan Fn plus F6, cuman kalau kita pakai Fn plus F6 kita harus pakai mouse external. Tapi sekitar 4 hari saya pakai laptop ini dan bikin script, lama-lama kebiasaan kok. Walaupun trackpadnya menurut saya memang agak lebar ke kanan, jadi kegeser-geser gitu. Lanjut untuk konektivitas, jelas untuk wifi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6, terus Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5. Terus untuk portnya ini lumayan agak membingungkan. Jadi untuk port USB-A-nya dia cukup banyak, ada 3. Terus dia juga ada port audio jack 3,5 mm, HDMI, dan micro SD card. Jadi buat yang suka mindahin foto dari kamera ke laptop, enak sih. Cuman sayangnya, entah kenapa di seri ini dia nggak ada port USB-C-nya. Buat saya pribadi yang sering banget pakai USB-C, entah itu untuk power delivery, untuk DisplayPort, untuk pakai dongle biar lebih cepet,
Ini menurut saya sih kekurangan sih ya. Cuman kalau misalkan kalian jarang pakai port USB-C ya jatuhnya bukan kekurangan. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus VivoBook Pro 14 OLED M3400. Gila, namanya panjang banget. Untuk harganya yang Ryzen 7 ini dibanderol dengan harga kalau di websitenya sih 12.799.000. Untuk yang Ryzen 5 itu sekitar 11 juta sekian. Tapi saya tadi cek di marketplace ada yang jual itu sekitar 11 juta sekian. Ya memang harga SRP itu harga yang disarankan. Tapi biasanya di marketplace kita bakalan dapat harga yang lebih murah. Untuk link pembeliannya yang versi termurahnya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan harga ini sudah include dengan Windows 11 dan juga Office Home and Student 2021 serta backpack dari Asus. Oke, sekarang kita bahas untuk kelebihannya. Kelebihannya jelas buat yang cari performa ya, karena ini prosesornya pakai prosesor seri H, high performance, laptop gaming. Terus dari segi layar dia juga udah pakai OLED, kontras rasionya bagus, cerah, warnanya akurat dengan Pantone validated. Terus walaupun ini seri VivoBook, laptop thin and light yang biasanya single fan, tapi Asus ngasih kita dual fan untuk menjinakkan si prosesor seri H, prosesor seri gamingnya. Walaupun ini masuk ke kekurangan, walaupun kalau misalkan kita pakai ke full load aplikasi yang berat, temperaturnya masih bisa di atas 90 derajat Celcius padahal udah dual fan ya. Karena memang dia ini masuk ke thin and light 1,5 kg sama cas 1,89 cm ketipisannya. Jadi ya sebenarnya idealnya prosesor seri H itu dimasukkan ke laptop gaming. Tapi kalau kebutuhannya yang nggak terlalu berat, ya nggak masalah sih ya. Terus kekurangan lain dia nggak bisa di-upgrade karena RAM-nya udah disolder. Jadi kalau misalkan kalian pilih yang Ryzen 5, kalian bakalan dapat yang RAM 8 GB aja. Menurut saya sih saran saya ke Asus, mending yang Ryzen 5 juga dikasih RAM 16 GB gitu. Biar fair, biar adil juga. Terus kekurangan lain adalah webcamnya masih standar 720p 30 fps. Dimana kemarin ada brand yang baru launching dengan harga yang mirip-mirip tapi 1080p dan ada fitur follow cam juga. Dan kekurangan yang menurut saya paling membingungkan adalah dia nggak ada port USB-C-nya. Karena jarang banget saya nemuin laptop sekarang yang nggak ada port USB-C-nya. Ini entah developernya Asus lupa atau gimana, tapi entah kenapa nggak ada port USB-C-nya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.